Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Destiani Rahmawati eh, dari jurusan Teknologi Pendidikan Untirta em, dengan program studi Dokter Pendidikan. Hari ini saya akan memaparkan eh, materi tentang prinsip teknologi kinerja atau sering dengar trennya HPT dengan judul pengembangan evaluasi program pembelajaran karakter berbasis profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 20 Kota Tangerang. Prinsip HPT yang saya paparkan ada 10. Yang pertama adalah SPT fokus pada hasil. Yang kedua, SPT mengambil pandangan sistem. SPT menambah nilai. Yang keempat, SPT menetapkan kemitraan. Yang kelima, SPT sistemik dalam penilaian kebutuhan atau kesempatan. Prinsip HPT atau sering kita kenal dengan teknologi kinerja. Yang keenam yaitu menjadi sistemik dalam analisis pekerjaan dan tempat kerja untuk mengidentifikasi atau faktor-faktor yang membatasi kerja. Yang ketujuh, menjadi sistemik dalam desain solusi atau spesifikasi persyaratan solusi. Yang kedelapan, menjadi sistemik dalam semua pengembangan atau beberapa solusi dan unsur-unsurnya. Yang kesembilan, menjadi sistemik dalam pelaksanaan solusi. Dan yang terakhir, menjadi sistemik dalam evaluasi proses dan hasil. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan prinsip-prinsip SPT atau teknologi kinerja. Yang pertama adalah HPT fokus pada hasil. Saya telah melakukan penelitian yang mana hasil dari penelitian tersebut terlihat di SMP Negeri 20 Kota Tangerang, menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah memadai, namun ada beberapa kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Struktur kurikulum disusun di SMP Negeri 20 Kota Tangerang telah mengintegrasikan penguatan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan karakter. XPT selanjutnya adalah XPT yang mengambil pandangan sistem. Di sini terlihat bahwa SMP Negeri 20 termasuk sekolah penggerak, ya. Kemudian dan ini tahun keduanya SMP Negeri 20 melakukan kegiatan atau menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana di sini terlihat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini bertujuan untuk penguatan pendidikan karakter yang berisi 18 nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Yang pertama meliputi nilai-nilai religius, kemudian jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. SPT selanjutnya adalah SPT menambah nilai. Kurikulum Merdeka yang erat dengan nilai pendidikan karakter, dengan ciri khas penguatan profil pelajar Pancasila, dengan mengusung 6 karakter utama yang harus diterapkan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, kemudian berbineka global, gotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. SPT selanjutnya adalah SPT menetapkan kemitraan. Dalam operasionalnya di SMP Negeri 20 Kota Tangerang, profil PJ Pancasila dilaksanakan secara integral dalam kegiatan intrakurikuler, yaitu di mana menerapkan penguatan nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum yang ada di sekolah SMP Negeri 20 Kota Tangerang. SPT selanjutnya adalah menetapkan kemitraan melalui kegiatan kokurikuler, yaitu penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman atau pengayaan dan ekstrakurikuler, yaitu penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian kerja sama, dan kemandirian murid secara optimal. Oke. Di sini terlihat bahwa kegiatan tersebut ya termaktub dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020, bahwasannya penguatan pendidikan karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah HPT atau teknologi kinerja menjadi sistemik dalam penilaian kebutuhan atau kesempatan. Oke. Telah dirumuskan kurikulum Merdeka Belajar oleh Kemendikbud, yang mana kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi, baik dosen maupun guru diberikan kebebasan dari birokrasi yang berbelit, serta guru atau mahasiswa atau murid diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar ini, Kemendikbud berharap bahwa ada proses pembelajaran lebih ringan, lebih nyaman, ya, dan dapat mengembangkan kritis berpikir yang inovatif, baik dari guru, siswa, atau dosen, atau mahasiswa, yang dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam merespon pembelajaran yang aktif. Merdeka Belajar merupakan sebuah proses pembelajaran secara alami dalam mencapai kemerdekaan berpikir dan berinovasi di dunia pendidikan. Esensi dari Merdeka Belajar ini adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri di sini dimaksud adalah tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi yang dapat memajukan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia berdaya asing atau dari global. Kehadiran kurikulum Merdeka upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang.
Di dalamnya mengusung karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kemudian disebut dengan profil pelajar Pancasila yang mempunyai tujuan penguatan pendidikan karakter yang berisi dari 18 nilai-nilai Pancasila ya, yang memiliki nilai jujur, demokratis, kreatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya, teknologi kinerja atau HPT menjadi sistematik dalam analisis pekerjaan dan tempat kerja untuk mengidentifikasi atau faktor-faktor yang membatasi kinerja. Upaya tersebut ditempuh oleh pemerintah atas dasar kompleksitas faktor keberhasilan pendidikan. Usaha dalam peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian usaha. Peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan, akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan kompetensi, ya, kemudian inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan, termasuk program pembelajaran yang merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan. SPT selanjutnya adalah atau teknologi kinerja selanjutnya adalah menjadi sistemik dalam desain solusi atau spesifikasi persyaratan solusi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan karakter berbasis profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila di dalamnya diperlukan instrumen yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oke. Observasi yang dilakukan meliputi kesiapan sekolah dan proses implementasi pendidikan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur, dilakukan pada tim perumus kurikulum dan beberapa guru sebagai pelaksana dari rumusan kurikulum tersebut. Guru dan siswa sebagai objek dari kurikulum. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu rumusan kurikulum, perangkat pembelajaran, dan literatur lainnya yang relevan dengan kebutuhan data untuk penelitian. HPT selanjutnya adalah atau teknologi kinerja selanjutnya adalah menjadi sistemik dalam sebuah pengembangan atau beberapa solusi dari unsur-unsurnya. Ya, yang pertama adalah keabsahan data diuji melalui kredibilitas. Ya, ada tiga tahap. Yang pertama tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Pertama, reduksi data. Reduksi ini adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya. Yang kedua adalah penyajian data. Disajikan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan kategori untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan menguji kecocokan, kebenaran,
dan kekuatan setiap data terpilih melalui uji keabsahan data. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang diperoleh adalah kesimpulan yang dapat dipercayai. Untuk solusi selanjutnya, yaitu keabsahan data yang diuji. Yang pertama adalah credibility, atau sering kita sebut dengan validitas internal atau validasi internalnya. Yang kedua ada transferability, atau sering kita sebut validitas eksternal. Yang ketiga, dependability atau reliabilitas, dan yang terakhir adalah confirmability atau objektivitas. SPT selanjutnya adalah menjadi sistemik dalam pelaksanaan solusi dan unsur-unsurnya. Oke. Jadi sistemik dalam pelaksanaan dan solusi. Yang pertama adalah kesiapan dari segi kurikulum. Ya, kesiapan dari segi kurikulum yang dilihat dari kesiapan sekolah. Ya, di SMP Negeri 20 Kota Tangerang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ya, dengan menunjukkan adanya penanaman nilai karakter yang kuat melalui integrasi kegiatan belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini juga sudah dikonfirmasi, ya, telah diintegrasikan dengan rumusan visi misi, tujuan sekolah, yang mana berimbas terhadap substansi dari perumusan pembelajaran, perangkat pelajaran yang mempunyai penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian menganalisis juga substansi materi ajar, khususnya mata pelajaran yang berkaitan dengan budi pekerti, serta ya menggunakan metode-metode pembelajaran dalam ruang kelas yang menjadi pendukung dan penanaman karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Kesiapan kurikulum menjadi dasar yang baik bagi implementasi pendidikan karakter di sekolah melalui penguatan profil pelajar Pancasila untuk SMP Negeri 20 Kota Tangerang, yang mana sudah cukup ideal dalam hal tersebut. Ya, yang terpilih dari tahun pertama sampai tahun terakhir pada fase D di kelas 7, 8, dan 9, kemudian mengintegrasikan ke dalam alur, tujuan pembelajaran, serta modul ajar. Dengan demikian, dalam dokumen, alur, tujuan pembelajaran, dan modul ajar akan termuat nilai-nilai karakter secara spesifik, lengkap dengan indikatornya. Yang kedua, dari segi sarana dan prasarana. Dalam pendukungan pendidikan karakter melalui penguatan profil Pancasila, ya, yang pertama ada fasilitas ibadah, tempat umum atau tersedianya tempat menaruh barang-barang hilang, kantin kejujuran, tata tertib sekolah, kemudian catatan kehadiran, ada pajangan kata mutiara atau mading, media komunikasi dan informasi, perpustakaan, serta sarana kebersihan lainnya. Berdasarkan hasil observasi, ya, masih ada beberapa kekurangan dalam pengelolaan sarana prasarana, seperti pemanfaatan yang belum optimal dalam pemeliharaan yang kurang. Selain pengelolaannya yang baik, sekolah juga perlu memperhatikan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, ya, yang mana perlunya keterlibatan semua warga sekolah, terutama siswa yang berperan aktif, ya, dalam pemanfaatan, perawatan, ya, untuk menumbuhkan rasa memiliki
tanggung jawab untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, kesiapan dari segi tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik di SMP Negeri 20 Kota Tangerang telah mengikuti sosialisasi dan berbagai macam pelatihan mengenai implementasi kurikulum Merdeka dari beberapa penyelenggara, baik dilakukan oleh Dinas Pendidikan, oleh pihak sekolah, dan pelatihan-pelatihan lain dari pihak luar dinas ke sekolah atau pihak sekolah. Antusiasmenya oleh tenaga pendidik ya dalam ini sangat tinggi untuk terus semangat belajar, yang mana guru-guru di SMP 20 cukup berkompeten dalam mengimplementasikan karakter, penguatan profil bagi Pancasila, ya, di mana pembelajarannya dapat mengandung unsur-unsur yang cukup ideal, yang mana artinya memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan perencanaan pembelajaran yang sebelumnya telah dibuat. Dengan adanya guru penggerak yang telah terseleksi oleh pemerintah, maka guru-gurunya bersikap proaktif menelusuri berbagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan profesionalismenya, khususnya yang berkaitan dengan layanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh anak didiknya. Yang selanjutnya adalah SPT atau teknologi kinerja menjadi sistematik dalam evaluasi proses dan hasil. Materi ajar pada mata pelajaran atau rumpun ilmu sosial dominan pada pembentukan profil pelajar Pancasila, yang itu berbineka global, bergotong royong, mandiri, kreatif. Kemudian pada rumpun mata pelajar eksata, materi dominan pada profil pelajar Pancasila yaitu kreatif dan bernalar kritis. Selain materi pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran juga berperan penting dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Metode pembelajaran yang ideal digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk pendidikan berkarakter, yaitu pendekatan belajar siswa aktif. Penanaman karakter melalui penguatan profil Pancasila dari segi materi pelajaran, contohnya pelajaran agama, PPKN, IPS, kemudian bahasa Jawa, ya, menjadi bagian materi yang harus disampaikan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian guru-guru dapat mengintegrasikan dengan pemilihan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain materi pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran juga berperan penting dalam penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 20 Kota Tangerang. Oke. Metode pelajaran yang ideal digunakan kegiatan pembelajaran untuk pendidikan karakter adalah pendekatan belajar siswa aktif. Oke. Proses selanjutnya adalah habituasi. Habituasi ini berkaitan dengan pembiasaan diri. Dalam konteks pendidikan karakter, habituasi meliputi situasi dan kondisi untuk penguatan yang diciptakan agar memungkinkan siswa membiasakan diri berperilaku sesuai nilai karakter yang telah diinternalisasi dalam berpersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. Intervensi nilai karakter dalam pembelajaran tidak cukup dengan memberikan contoh-contoh perilaku yang baik, namun juga
diperlukan metode komprehensif meliputi seluruh dimensi pengelolaan diri, yaitu olah pikir, olah hati, atau olahraga sesuai dengan komponen of good character. Ya, maka guru perlu upaya memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai yang diajarkan, mengapa sih nilai tersebut penting untuk dimiliki, atau apakah sikap yang dimilikinya saat ini sudah benar atau belum. Kemudian memberi penguatan dalam aspek emosi ya untuk merasakan nilai-nilai moral yang selanjutnya akan direpresentasikan melalui tindakannya. Oke. Selanjutnya ini adalah model ISP atau International Society for Performance Improvement. Oke. Di sini sangat menarik. Yang pertama adalah analisis kinerja. Analisis kinerja ini dimulai dari kita melakukan visi misinya, nilai, serta tujuan, dan strategi apa yang ada kesenjangan, kemudian terkendala dari berbagai faktor apa saja, ya, untuk meningkatkan hasil yang diinginkan dari kinerja tersebut. Misalnya kita lihat dari faktor lingkungan, kemudian kita dapat melihat dari kesenjangan metodenya atau kesenjangan yang lainnya. Selanjutnya adalah analisis penyebab. Analisis penyebab ini kita melihat ya tahapannya, melalui tahapannya dapat menyimpulkan yang menjadi penyebabnya apa. Ya, terjadinya kesenjangan antara keadaan yang sebenarnya dengan hasil yang diinginkan, maka perlu adanya analisis penyebab menurunnya kinerja yang paling dominan. Cara yang dilakukannya dengan menganalisa ketidakadanya dukungan dari lingkungan berupa data informasi atau umpan balik ya, dari perilaku yang berupa motivasi atau pengharapannya. Dari hasil analisis dapat memberikan gambaran apa yang harus dilaksanakan untuk memecahkan masalah akibat dari kesenjangan masalah tersebut. Selanjutnya adalah pemilihan dan desain intervensi. Pemecahannya dapat dirumuskan dengan beberapa alternatif intervensi yang mungkin dilaksanakan oleh organisasi tersebut atau sekolah SMP Negeri 20 untuk mengatasi kebutuhannya atau mengatasi kebutuhannya. Intervensi ini dapat dilakukan sebagai bentuk rekayasa kinerja, ya, seperti kita bisa lakukan adalah pelatihan, monitoring, atau coaching untuk melakukan pendekatan yang dapat dilaksanakan dalam pemilihan dan desain intervensi. Yang selanjutnya adalah implementasi, intervensi, dan perubahan. Pemilihan pelatihan sebagai suatu intervensi diharapkan membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Ya, dapat melihat perubahan manajemen, proses berkonsultasi, pengembangan pegawai, dan komunikasi hubungan sosial yang membangun positif. Ya, dari hal tersebut, apakah pelatihannya sudah benar untuk menjadikan solusi menjadi tepat dalam memecahkan kebutuhan masalah. Yang terakhir adalah evaluasi. Di sini adanya langkah-langkah yang harus direncanakan untuk meyakinkan apa ada perkembangan yang dihasilkan apa tidak oleh intervensi pelatihan yang telah dilakukan. Maka dapat memberikan
eee, pertanyaan, apakah sudah menghasilkan perkembangan yang diharapkan sehingga terjadinya perubahan kinerja atau sudah lebih efisien atau lebih efektifkah? Oke, cukup sekian pemaparan dari HPT hari ini. Saya tutup, dengan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.